lagi dengan saya, Bernard Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai pajak daerah. Pajak daerah yang akan saya ulas adalah pajak daerah Kota Bekasi, karena saya berdomisili di Kota Bekasi. Untuk pajak daerah Kota Bekasi, dapat kita akses melalui websitenya di bapenda.bekasikota.go.id. Berikut adalah website dari Bapenda bekasikota.go.id. Di sini kita bisa melihat di beranda yaitu mengenai apa saja sih pelayanan dari Kota Bekasi. Lalu kita bisa juga lihat di websitenya di sini mengenai profil Kota Bekasi, visi dan misinya, struktur organisasinya, pejabatnya. Lalu kita lihat di sini jenis pajaknya. Nah, di Kota Bekasi ada beberapa pajak yang juga ditangani oleh Kota Bekasi, yaitu BPHTB, PBB, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak parkir, dan pajak PPJ. Mari kita buka satu persatu. Apa itu BPHTB? Nah, BPHTB adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangun. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang disebut dengan Undang-Undang BPHTB, memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Jadi, BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak atas tanah, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud ialah yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak sewa, yang keenam hak membuka tanah, yang ketujuh hak memungut hasil hutan, dan kedelapan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut, di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara. Hak-hak yang sifatnya seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini, dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.
Lalu, persyaratan prinsipnya apa yang ditetapkan oleh Kota Bekasi? Mari kita lihat. Nah, persyaratan yang diperlukan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan validasi SSPD BPHTB online adalah sebagai berikut. Surat kuasa. Harus disertai yang kedua, persetujuan surat permohonan validasi SSPD BPHTB. Yang ketiga, input formular SSPD BPHTB. Yang keempat, upload persyaratan validasi SSPD BPHTB sesuai dengan jenis transaksi. Lalu yang kelima, menyetujui pernyataan wajib pajak terhadap kebenaran data upload-nya. Lalu setelah itu persyaratan teknisnya yang ditetapkan adalah yang pertama, jenis peralihan jual beli. Kita harus menyertai apa? Fotokopi KTP pembeli dan penjual, fotokopi bukti kepemilikan tanah, lalu bukti harga transaksi, jenis peralihan waris, fotokopi pewaris dan ahli waris, surat keterangan waris, fotokopi bukti kepemilikan tanah, lalu jenis peralihan hibah wasiat, fotokopi penerima dan pemberi hibah, SK Kemenkumham pendaftaran hibah wasiat, lalu fotokopi bukti kepemilikan tanah dan surat wasiat. Terus yang keempat, jenis peralihan hibah. Yang harus dilampiri adalah fotokopi KTP penerima dan pemberi hibah, surat pernyataan persetujuan pemberi hibah, fotokopi bukti kepemilikan tanah. Yang kelima, jenis peralihan tukar-menukar. Yang harus dilampiri, fotokopi KTP penerima dan pemberi hibah, surat pernyataan akta tukar-menukar, fotokopi bukti kepemilikan tanah, bukti nilai pasar. Lalu yang keenam, jenis peralihan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. Yang harus dilampiri, fotokopi KTP para pihak, SK Kemenkumham pengesahan badan hukum, fotokopi bukti kepemilikan tanah, dokumen nilai appraisal tanah dan bangunan. Yang ketujuh, jenis peralihan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu fotokopi KTP para pihak, fotokopi bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan akta pemisahan hak, dan yang kedelapan, ini jenis peralihan penunjukan pembeli dalam lelang, yang harus dilampiri fotokopi KTP pemenang lelang, fotokopi bukti kepemilikan tanah, kwitansi pelunasan harga lelang. Yang D, SK penunjukan pemenang lelang. Lalu yang kesembilan, jenis peralihan pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang harus dilampiri fotokopi KTP para pihak, fotokopi putusan pengadilan ingkrah, fotokopi bukti pemilikan tanah. Lalu yang ke-10, jenis peralihan penggabungan usaha, fotokopi KTP para pihak, SK Kemenkumham pengesahan badan hukum, surat pernyataan akte penggabungan usaha, dokumen nilai appraisal tanah dan bangunan, fotokopi bukti kepemilikan tanah. Lalu yang ke-11, jenis peralihan peleburan usaha. Yang harus dilampiri adalah fotokopi KTP para pihak, SK Kemenkumham pengesahan badan hukum, surat pernyataan akta peleburan usaha, dokumen nilai appraisal tanah dan bangunan, fotokopi bukti kepemilikan tanah. Lalu yang ke-12, jenis peralihan pemekaran usaha yang harus dilampiri fotokopi KTP para pihak, SK Kemenkumham pengesahan badan hukum, surat pernyataan akta peleburan usaha, dokumen nilai appraisal tanah dan bangunan, lalu fotokopi bukti kepemilikan tanah. Jenis peralihan hadiah, fotokopi KTP para pihak, fotokopi bukti kepemilikan tanah, surat penetapan pemberian hadiah, dan dokumen nilai appraisal tanah dan bangunan. Lalu yang ke-14 adalah jenis peralihan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak. Yang harus dilampiri adalah fotokopi KTP para pihak, SK pemberian hak dari kantor pertanahan, fotokopi bukti kepemilikan tanah. Yang terakhir adalah jenis peralihan pemberian hak baru karena di luar pelepasan hak. Yang harus dilampiri adalah fotokopi KTP para pihak, SK pemberian hak dari kantor pertanahan, fotokopi bukti kepemilikan tanah. Berikut adalah
yang harus kita persiapkan pada saat kita mau mengurus pajak BPHTB. Lalu kita lihat lagi pajak PBB. Nah, apa yang dimaksud dengan pajak PBB? Nah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan. Kita bisa lihat di sini mengenai jenis pelayanan dan persyaratannya. Pendaftaran baru pajak PBB kita buka ya, isinya apa. Ini adalah isinya, nanti bisa dibaca sendiri mengenai persyaratannya atau pendaftaran barunya. Kita harus mengisi formulir-formulir. Lalu kita lihat di sini mengenai mutasi habis PBB yang tidak berpenetapan SPPT PBB. Kita bisa lihat juga di sini kita bisa lihat di websitenya mengenai apa saja sih persyaratan yang harus kita isi dan kita lampirkan. Ya, setelah itu mutasi habis yang merubah memerlukan penetapan dan mutasi sebagian, pembetulan SPPT PBB yang merubah ketetapan dan pembetulan SPT yang tidak merubah ketetapan, pengurangan dan penghapusan denda administrasi PBB, salinan SPPT PBB, penerbitan surat keterangan NJOP PBB, buka blokir SPPT PBB, pengurangan pokok PBB, pembatalan SPPT PBB, penundaan jatuh tempo SPPT PBB, keberatan SPPT PBB, dan restitusi PBB. Nah, mengenai pajak dan pelayanan dan persyaratan pajak PBB di Kota Bekasi, kita bisa melihat persyaratannya di website ini, lalu kita klik jenis pajak di berandanya, lalu kita klik PBB, nanti akan muncul apa yang harus kita persiapkan. Nah, di Kota Bekasi juga mengcover pajak daerah, yaitu pajak restoran. Kita buka pajak restoran apa itu ya. Pajak restoran, yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Nah, pajak restoran paragraf 1, nama, objek, subjek, dan wajib pajak pasal 11, dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang ketiga, pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain. Yang keempat, tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah pelayanan disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi 10 juta rupiah. Pasal 12, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Paragraf 2, dasar pengenaan tarif pajak pasal 13, dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pasal 14, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Lalu kita buka jenis pajak hotel ya. Nah, pajak hotel. Apa yang dimaksud dengan hotel? Nah, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
Dasar pengenaan dan tarif pajak pasal 5 dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Untuk pasal 16 untuk pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Lalu pajak hiburan. Nah, yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan paragraf 1, nama, objek, subjek, dan wajib pajak. Pasal 19 ayat 1, dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Ayat 2, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Ayat 3, hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik tari dan atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran atau fitness center, dan pertandingan olahraga. Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut. Untuk tontonan film, nah, film impor ditetapkan 10%, film nasional ditetapkan 10%. Penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi pagelaran kesenian, tari, dan atau pagelaran busana atau fashion show yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0%, pagelaran kesenian tari dan atau pagelaran busana fashion show yang berkelas nasional 5%, yang ketiga pagelaran kesenian tari dan atau pagelaran busana fashion show yang berkelas internasional sebesar 10%. Lalu penyelenggaraan pagelaran musik meliputi pagelaran musik yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0%. Yang kedua, pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10%. Pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 25%. Lalu penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi kontes kecantikan dan kesenian, kontes kecantikan dan jenisnya yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 0%. Lalu kontes kecantikan dan sejenisnya berkelas nasional sebesar 5% dan yang berkelas internasional sebesar 25%. Untuk pameran sirkus, akrobat dan sulap meliputi pameran yang bersifat non-komersial sebesar 0%, bersifat komersial tarifnya 10%, dan bersifat komersial berkelas nasional dan internasional sebesar 25%. Diskotik, klub malam, pub, dan sejenisnya itu dikenakan tarif 40%. Nah, lalu arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi ditetapkan tarif sebesar 30%. Dan arena bernyanyi berupa studio musik sebesar 5%. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor yang meliputi ATV dan road race ditetapkan sebesar 10%. Permainan ketangkasan meliputi gelanggang, permainan anak, outbound dan sejenisnya ditetapkan 25%. Permainan seluncur es dan sejenisnya ditetapkan 10%. Panti pijat modern ditetapkan sebesar 25%. Panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10%. Hiburan untuk umum yang diselenggarakan dengan memanfaatkan fasilitas hotel ditetapkan sebesar 15%. Mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran atau fitness center dan sejenisnya ditetapkan 25%. Lalu mandi uap dan sejenis kebugaran bersifat tradisional ditetapkan juga sebesar 25%. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%. Lalu kita ke pajak reklame. Nah, pajak reklame. Yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian terhadap umum, menarik perhatian umum,
terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak reklame ini ditetapkan sebesar 25% berdasarkan pasal 32 ayat 1, yaitu rumus NSR adalah besaran nilai kelas jalan dikali ukuran media reklame, dikali jumlah reklame, dikali jangka waktu penyelenggaraan, dikali 25% dari jumlah pokok pajak. Ayat 2-nya, hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam tabel hasil perhitungan nilai sewa reklame yang ditetapkan dengan peraturan wali kota dan dapat dievaluasi atau disesuaikan setiap 2 tahun sekali. Lalu kita ke pajak air tanah. Nah, air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan batuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Lalu pajak parkir. Yang dimaksud parkir adalah keadaan tidak bergerak, suatu kendaraan tidak bersifat. Tarif pajak parkir ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak parkir 30%, penitipan kendaraan bermotor 30%, jasa valet atau sejenisnya 30%, paragraf 3, cara penghitungan pajak dan wilayah pemungutan pajak, pemungutan, pasal 49 ayat 1, besaran pokok pajak pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak, sebagaimana dimaksud dengan pasal 47 ayat 2. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Yang terakhir adalah pajak PPJ. Apa yang dimaksud dengan PPJ? Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang pertama, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut. Tarif rumah tangga. Yang pertama, pengguna 450 watt itu dikenakan tarif 3%. Pengguna 900 watt dikenakan 5%. Pengguna 1.300 watt dikenakan 7%. Pengguna 2.200 watt dikenakan 8%. Pengguna 3.500 watt 8,5%. Pengguna 4.400 watt ke atas dikenakan tarif 9%. Lalu fasilitas sosial dan umum, sosial murni 0%, sosial komersil 3%. Tarif untuk bisnis, pengguna 450 watt 4%. Pengguna 900 watt 6%, pengguna 1.300 watt 7,5%, pengguna 2.200 watt 8,5%, pengguna 3.500 watt 9%, pengguna 4.400 watt ke atas 9,5%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak, bumi, dan gas alam sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri dan bukan industri sebesar 1,5%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak, bumi, dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Demikianlah pajak daerah yang di-cover oleh pemerintah Kota Bekasi. Di website ini selain jenis pajak, pemerintah Kota Bekasi juga menyediakan elektronik BPHTB, elektronik SPTPD, dan IPBB. Lalu ada lagi mengenai berita-berita, berita kota, berita mengenai berita video, agenda-agenda Kota Bekasi, galerinya, lokasi pelayanannya, produk hukumnya apa saja, dokumen perencanaan, lalu laporan PPID, dan kontak Kota Bekasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perpajakan yang berlaku di Kota Bekasi. Terima kasih. Salam.